Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan. Cihuy! Tak lupa memakai topi. Cihuy! Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lintang Dwi Novianti. Nama aku Kayla Jania Wardah. Nama saya Alian Fida Arham. Nama saya Ramadan Basrudin Alkantaropa. Nama saya Alfian Ibn Fajri. Nama saya Nadia Citra Meli Santosa. Nama saya Nadifa Aceh Kirina. Nah, di sini kita akan membahas mengenai multilateral hubungan Indonesia dengan WTO, World Trade Organization. Selamat menyaksikan. Hai guys, perkenalkan nama aku Alfiani. Sebelum menjelaskan mengenai hubungan Indonesia dengan WTO, di sini aku mau jelasin dulu nih latar belakang didirikannya WTO. Pasti dari kalian masih terheran-heran kan apa itu WTO? Sini aku jelasin. WTO atau World Trade Organization didirikan pada 1 Januari 1995 sebagai pengganti dari GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Jadi sebelum ada WTO itu terlebih dahulu ada yang namanya GATT. Sebelum masuk ke WTO, aku jelasin singkat dulu nih tentang GATT. GATT sebuah perjanjian yang mulai berlaku pada tahun 1948 untuk mengatur perdagangan internasional. GATT ini berhasil menurunkan tarif perdagangan secara bertahap, tetapi dengan terbatas pada masalah perdagangan barang dan tidak mencakup sektor lain seperti jasa, hak kekayaan intelektual, dan kebijakan investasi. Nah, segitu cerita singkat mengenai GATT. Kita balik lagi ke WTO ya. Seiring dengan berkembangnya perdagangan global, kebutuhan untuk mengatur sektor-sektor yang tadi udah aku sebutin. Oleh karena itu, maka WTO didirikan dengan tujuan untuk yang pertama, meningkatkan perdagangan internasional secara lebih sistematis dan adil. Yang kedua, menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara dengan mekanisme yang lebih efektif. Yang ketiga, mengatur sektor perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual yang sebelumnya tidak diatur dalam GATT. Yang keempat, mendorong liberalisasi perdagangan dengan mengurangi hambatan perdagangan di berbagai sektor. Nah, WTO ini memiliki lebih dari 160 negara anggota dan berfungsi untuk memfasilitasi perundingan perdagangan, memberikan forum bagi negara-negara untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, serta mengawasi implementasi kesepakatan perdagangan global. Segitu aja latar belakang singkat yang bisa aku sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman aku yang lain ya. Perkenalkan, nama aku Nadia. Di sini aku bakal jelasin bagaimana sih perjalanan Indonesia dalam WTO. Jadi, Indonesia menjadi anggota ke-123 WTO pada 1 Januari 1995 setelah bergabung dengan perjanjian GATT pada 1944 yang kemudian bertransformasi menjadi WTO. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia mengikuti berbagai aturan dan perjanjian yang diatur dalam organisasi ini. Beberapa langkah penting Indonesia dalam perjalanan di WTO antara lain: 1. Komitmen untuk liberalisasi perdagangan, membuka pasar domestik, dan reformasi kebijakan perdagangan. Yang kedua, ada sengketa perdagangan, seperti larangan ekspor nikel yang digugat Uni Eropa. Yang ketiga, ada partisipasi perundingan Doha Development Agenda untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Yang keempat, ada advokasi untuk negara berkembang, menentang subsidi pertanian di negara maju. Keanggotaan Indonesia di WTO memberikan akses ke pasar global dan peluang untuk terlibat dalam perumusan kebijakan perdagangan internasional. Namun, Indonesia menghadapi tantangan seperti kebijakan proteksionis negara maju dan sengketa perdagangan yang sulit diselesaikan. Jadi, segitu ya penjelasan sedikit mengenai perjalanan Indonesia dalam WTO. Selanjutnya akan dijelasin sama teman-teman aku yang lain. Perkenalkan, nama aku Kayla Jania Wardah. Aku akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam WTO. Sebagai anggota WTO, Indonesia memiliki beberapa peran penting nih dalam perdagangan global. Yang pertama, meningkatkan akses pasar internasional. Dengan menjadi anggota WTO, Indonesia mendapatkan akses ke pasar global dengan aturan perdagangan yang lebih adil. Yang kedua, mengamankan kepentingan ekonomi nasional. Indonesia ini aktif dalam negosiasi perdagangan untuk melindungi kepentingan ekonomi domestik, terutama dalam sektor industri dan pertanian. Yang ketiga,
berpartisipasi dalam perundingan perdagangan multilateral. Indonesia terlibat dalam putaran Doha yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perdagangan global dengan menekankan kepada kepentingan negara berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman-teman saya. Bye-bye! Perkenalkan, nama aku Alia. Di sini aku akan menjelaskan tentang keanggotaan Indonesia dalam WTO dan perjanjian perdagangan. Jadi, Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian di bawah WTO. Antara lain, yang pertama ada General Agreement on Tariffs and Trade, bisa disingkat juga sebagai GATT. Perjanjian ini mengatur pengurangan tarif dan hambatan perdagangan global. Yang kedua, ada Agreement on Agriculture, bisa disingkat juga sebagai AOA. Perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi subsidi pertanian yang merugikan negara berkembang. Yang ketiga, ada Great Related Aspects of Intellectual Property Rights, bisa disingkat juga sebagai TRIPS. Perjanjian ini mengatur hak kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional. Yang keempat, ada General Agreement on Trade in Service, bisa disebut juga dengan GATS. Indonesia menggunakan GATS untuk membuka peluang investasi asing di sektor jasa tertentu, sambil tetap melindungi industri lokal. Jadi segitu aja penjelasan dari aku, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-temanku yang lain. Dadah! Di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman aku. Sebelumnya, perkenalin, nama aku Nadifa Achakireina. Nah, di sini aku bakal menjelaskan apa dampak WTO terhadap ekonomi dan perdagangan Indonesia. Di sini ada 3. Yang pertama, peningkatan ekspor. Yang kedua, perlindungan dari sengketa dagang. Yang ketiga, ada tantangan dan hambatan. Nah, di sini aku akan menjelaskan peningkatan ekspor. Keanggotaan di WTO membantu Indonesia memperluas pasar ekspor, terutama untuk produk pertanian, tekstil, elektronik, dan juga sumber daya alam. Negara-negara tujuan utama Indonesia seperti US, Tiongkok, Uni Eropa, dan juga merupakan anggota WTO, sehingga aturan perdagangan lebih jelas dan juga terjamin. Nah, yang kedua, perlindungan dari sengketa dagang. Indonesia telah beberapa kali mengajukan dan memenangkan sengketa dagang di WTO. Seperti ada 2 kasus teman-teman. Yang pertama, kasus ekspor kertas Indonesia versus Amerika Serikat tahun 2010. Indonesia berhasil membuktikan bahwa bea masuk anti-dumping AS terhadap kertas Indonesia tidak adil. Yang kedua, kasus ekspor baja Indonesia versus Uni Eropa 2019. Indonesia menggugat Uni Eropa yang membatasi impor baja dari Indonesia loh teman-teman. Yang ketiga, ada tantangan dan hambatan. Persaingan global. Produk dalam negeri harus bersaing dengan produk impor dari negara lain yang lebih kompetitif. Proteksionis negara maju, beberapa negara maju tetap menerapkan kebijakan yang menghambat ekspor dari negara berkembang, termasuk Indonesia juga loh teman-teman. Ketergantungan pada komoditas, Indonesia masih bergantung kepada ekspor komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, dan karet yang harganya tidak stabil di pasar global. Nah, segitu aja teman-teman yang bisa aku jelasin. Selanjutnya akan dijelasin oleh teman-teman aku. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Lintang. Di sini aku akan membahas tentang kebijakan Indonesia dalam WTO. Untuk memaksimalkan manfaat dari WTO, Indonesia menerapkan beberapa kebijakan seperti diversifikasi ekspor. Pemerintah mendorong ekspor produk bernilai tambah seperti produk makanan olahan, manufaktur, dan industri kreatif. Yang kedua, meningkatkan daya saing UMKM. Indonesia berupaya memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut dengan UMKM agar dapat bersaing di pasar internasional dengan dukungan pelatihan, teknologi, dan akses pasar global. Yang ketiga, ada perlindungan sektor strategis. Indonesia tetap menjaga kebijakan proteksi untuk sektor tertentu seperti pertanian dan industri strategis agar tidak sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan asing. Dan yang terakhir ada penguatan diplomas. Perdagangan pemerintahan Indonesia aktif dalam forum WTO untuk menegosiasikan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi negara berkembang, termasuk dalam isu subsidi pertanian dan perdagangan jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh temanku yang lainnya. Dadah. Perkenalkan, saya Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus organisasi WTO atau World Trade Organization. Kasus organisasi WTO di Indonesia dapat dilihat dalam permasalahan perdagangan internasional. Salah satunya adalah kasus larangan ekspor minyak sawit.
Kasus WTO antara Indonesia dan Uni Eropa bermula dari kebijakan Red to Uni Eropa yang membatasi penggunaan minyak sawit dalam biofuel karena dianggap berkontribusi pada deforestasi. Indonesia menggugat kebijakan ini ke WTO pada 2022, mengklaim bahwa larangan tersebut diskriminatif dan merugikan sektor ekonomi Indonesia. Sengketa ini melibatkan panel WTO untuk menilai apakah kebijakan Uni Eropa melanggar aturan perdagangan internasional. Kasus ini mencerminkan konflik antara kebijakan lingkungan dan perdagangan global dengan keputusan akhir WTO masih dinantikan. Jadi segini aja penjelasan dari aku dan teman-teman aku yang lainnya. Terima kasih, dadah. Terima kasih atas waktu yang telah kalian beri. Selayaknya cinta tumbuh dalam hati. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadikan inspirasi untuk kalian. Sampai jumpa semuanya.